Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وليس نرجو سواك فادرك إلهي درب قبل الفنا والحلاك يا أم الدنيا ودين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kembali bersama-sama kita dapat hadir untuk mengikuti ta'lim rutin yang biasa kita adakan. Mudah-mudahan hadirnya kita pada kesempatan malam hari ini selalu dalam lindungan dan dalam curahan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di yaumil qiyamah. Mari saja ta'lim kita pada kesempatan malam hari ini kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah, dan selalu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dengan barokah Ummul Quran ini apa yang akan kita kaji dan kita pelajari di malam hari ini bermanfaat untuk kita semua fid din wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin salihah wassalamah wal afiyah wal barakah wal ilman nafi'ah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li khususan al-mu'allif hadzal kitab al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi as-Safi'i wa li khususan sahibul maqam al-walid wal maghfirlah wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat wa li ashabihil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Al-mau'izatus sabi'atu asrotah. Mau'izah yang ke-17. Yaqulullahu ta'ala, telah berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ibna Adam, wahai manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. I'mal kama amartuka. Berbuatlah sebagaimana aku memerintahkan engkau. Wantahi amma nahaituka anhu. Dan jauhilah dari apa-apa yang aku larang kepadamu, anhu darinya. Aj'aluka hayyan la tamutu abadan. Niscaya aku jadikan engkau hidup. La tamutu abadan, tidak akan mati selama-lamanya. Wa ana hayyun la amutu abadan. Dan aku, kata Allah, hayyun yang maha hidup, la amutu abadan, yang tiada akan mati selama-lamanya. Wa iza qulta li syai'in. Wa iza qultu li syai'in. Dan apabila aku berfirman kepada sesuatu, kun, jadi, fayakun, maka terjadilah. Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. In kana qauluka malihan. Jika adalah ucapanmu itu manis. Wa amaluka qabihan. Dan perbuatanmu itu buruk. Fa anta, maka sesungguhnya engkau ra'isul munafikin, itu pemimpin orang-orang munafik. Wa iza kana zahiruka malihan. Dan apabila adalah zohirmu itu manis, wa batinuka qabihan, dan batinmu itu buruk, fa anta minal halikin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang rusak. Yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Mereka semua ingin menipu Allah, dan Dia Allah yang menipu mereka. Wa ma yakhda'una, dan tiadalah mereka menipu, illa anfusahum, kecuali untuk diri mereka sendiri, wa ma yas'urun, dan mereka tiada menyadarinya. Suratul Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 9. Titik sampai situ dulu. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian dari kitab Al-Mau'iz fil Ahadisil Qudsiyah. Dan kajian kita memasuki Mau'izah yang ke-17. Di mana di dalam Mau'izah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita agar kita semua hendaknya menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang sebenar-benarnya
dan jangan menjadi seorang muslim yang munafik, yaitu orang-orang yang bermuka dua kalau bahasa kitanya. Di satu sisi mereka mengaku beriman, tapi di sisi lainnya mereka mengingkari. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang seorang mukmin yang sesungguhnya dan kemudian mengingatkan kita tentang kemunafikan. Allah berfirman, "Ya ibna Adam, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam." Siapa mereka? Ya kita-kita ini sebagai manusia. Allah katakan, "I'mal kama amartuka." Berbuatlah engkau sebagaimana aku memerintahkan kepadamu, kata Allah. "Wantahi amma nahaituka anhu." Dan jauhilah dari perkara yang aku mencegahnya untuk mengerjakan daripadanya. Kita lihat di dalam kalimat i'mal kama amartuk, berbuatlah sebagaimana aku perintahkan kepadamu. Kita menyadari begitu banyak perintah-perintah Allah, baik yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang wajib maupun yang sunnah, semuanya kita temukan. Dan kemudian isinya adalah perintah kepada kita. Maka apa yang diperintahkan Allah jangan ditawar sedikit pun. Kerjakan, lakukan semampu kita untuk mengerjakannya. Kenapa? Karena konsekuensi bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin adalah taat. Di dalam satu ayat Allah berfirman, "Ati'ullah wa ati'ur rasul." Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada utusan Allah. Ini yang berisi perintah. Ketika Allah perintahkan apa saja kepada kita, maka jangan sekali-kali kita tidak mengerjakannya. Kenapa? Karena konsekuensinya berdosa bagi diri kita. Kita mengaku sebagai seorang muslim, seorang mukmin, tapi kemudian ciri daripada muslim dan mukmin itu sendiri tidak ada pada diri kita pada saat kita tidak mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak kita temukan perintah-perintah Allah, di antaranya salat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Seberat apapun yang diperintahkan Allah, maka kerjakan. Dan inilah yang dikatakan orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Karena mereka takut kepada Allah. Ketika Allah memerintahkan mereka tidak mengerjakannya, otomatis akan ada balasan yang mereka terima. Begitu juga wantahi amma nahaituka anhu. Dan jauhilah perkara-perkara yang dilarang dari perkara tersebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya mana? Jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali nggak puasa kalau memang puasa itu sudah diwajibkan. Jangan sekali-kali kamu tidak membayar zakat. Dan jangan sekali-kali kamu tidak melaksanakan ibadah haji, padahal kamu termasuk orang-orang yang mampu. Nah, inilah yang dikatakan bentuk ketakwaan. Maka disimpulkan imtisalul awamir wajtinabun nawah. Kenapa? Karena setiap yang diperintahkan Allah, begitu juga yang dilarang Allah, pasti ada kebaikannya buat kita. Enggak mungkin enggak. Semua yang Allah perintahkan, semua yang Allah larang adalah untuk kebaikan diri kita. Sedangkan bagi Allah itu sendiri nggak ada untungnya. Contoh, kita melaksanakan sholat. Toh sholat yang kita kerjakan buat kita.
Sedangkan buat Allah nggak ada keuntungan apa-apanya. Kenapa? Karena itulah ciri orang yang taat dengan perintah Allah. Tapi kemudian dia meninggalkannya padahal Allah melarangnya. Maka bagi Allah pun nggak ada kerugian. Andaikan nih seluruh makhluk yang ada di alam dunia tidak menyembah Allah, Allah nggak rugi sedikit pun. Nggak ada keuntungan bagi Allah kalaupun semua menyembah Allah. Maka di sini yang mesti kita sadari bahwa setiap perintah dan larangan Allah, kebaikannya adalah buat diri kita sendiri. Dan ingat, semuanya ini Allah wajibkan kepada kita maupun yang disunnahkan adalah untuk kebaikan-kebaikan kita. Oleh karena itu, jangan sekali-kali berani meninggalkan perintah Allah dan tidak menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mengetahui itu semua, tentunya kita dengan belajar. Mana yang berupa perintah, mana pula yang berupa larang, mana yang menjadi kewajiban, dan mana yang menjadi kesunahan. Tanpa kita belajar, maka kita tidak akan pernah mengetahuinya. Supaya apa? Ketika kita mengerjakannya, timbul keyakinan yang benar. Dan kita menyadarinya bahwa setiap yang diperintahkan dan yang dilarang adalah untuk kebaikan kita. Maka kemudian Allah katakan, aja'aluka hayyan la tamutu abadan. Niscaya aku akan menjadikanmu tetap hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Maksudnya, untuk orang yang betul-betul taat kepada Allah, andaikan dia sudah mati sekalipun, tetap hidup. Kita lihat sekarang nih, orang-orang yang banyak diziarahi, mereka adalah orang-orang yang soleh. Mau itu sebutannya sunan, mau itu sebutannya kiai, mau itu sebutannya ustadz dan lain sebagainya. Mereka adalah aulia, kekasih-kekasih Allah. Jasad mereka sudah mati, tetapi sebetulnya mereka tidak akan pernah mati, hidup selama-lamanya. Lihat di dalam Al-Quran kata Allah, bahwa wali-wali Allah ini tidak akan mati. Yang mati cuma jasadnya, ruhnya tetap hidup. Dan yang demikian, inilah yang dikatakan mati itu al-intiqalu ilal alam ila alamil akhir. Mati itu cuma pindah dari satu alam ke alam yang lain. Ini kita mati di alam dunia kan cuma pindah ke alam barzakh kubur. Sampai di kubur hidup lagi kita. Begitulah hakikatnya. Terlebih lagi buat kekasih-kekasih Allah. Mereka tidak mati sesungguhnya. Kenapa? Karena mereka tahu segala sesuatu yang terjadi di alam dunia. Bahkan untuk para kekasih Allah terkadang diizinkan mereka untuk keluar. Menengok keadaan alam dunia. Ada yang gak percaya, ya terserah. Kan begitu. Kenapa? Karena dikatakan untuk orang yang sudah mati, mereka ini hakikatnya tetap hidup. Kalau nggak hidup, mereka nggak akan merasakan kenikmatan kubur, tidak akan pernah dapat merasakan siksa kubur. Kenapa mereka bisa merasakan itu? Karena setelah berada di alam barzakh kubur, mereka dihidupkan kembali. Itu permasalahannya. Dan untuk orang yang taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang, dia tetap hidup. Minimal namanya dikenal orang. Kita tahu kalau orang baik sering disebut-sebut, nggak pernah dilupakan orang. Bahkan terkadang dicontoh kebaikannya. Inilah yang dikatakan la tamutu abadan.
tidak akan pernah mati selama-lama. Sekarang kita lihat contoh yang nyata para kekasih Allah. Udah berapa ratus tahun mereka wafat, dan sudah berapa generasi yang tetap kenal dengan mereka. Nama mereka tetap hidup, tetapi jasadnya saja yang masuk ke dalam tanah. Hidup terus selama-lamanya. Dan tidak sedikit dari orang yang mati, kemudian ada inspirasi di dalam kehidupan kita. Kita mampu mencontoh disebabkan kebaikan-kebaikan orang yang sudah mati. Nah, inilah yang dikatakan Allah menjadikan tetap hidup, tidak akan pernah mati selama-lama. Kenapa begitu? Wa ana hayyun la amutu abadan. Karena aku adalah yang maha hidup, kata Allah, yang tidak akan mati selama-lamanya. Kalau buat Allah memang demikian. Tapi buat kita nih yang namanya manusia, kita ada hidup, ada mati. Tapi kemudian Allah bisa berkehendak manusia yang sudah mati, namanya, jasanya, kebaikannya tetap hidup dan tetap dikenang orang. Tentunya kita juga pengen begitu kan? Ya. Jasad sudah terkubur dengan tanah, tetapi namanya, kebaikannya, jasanya tetap dikenang sampai generasi kapanpun. Dan itu baru bisa diperoleh dengan sebab melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kesimpulannya adalah ketakwaan. Wa iza qultu li syai'in kun fayakun. Dan apabila aku berfirman kepada sesuatu, kata Allah, kun jadi, fayakun, maka terjadilah. Termasuk ketika seseorang dikehendaki oleh Allah tetap hidup kebaikannya, tetap hidup namanya, walaupun jasadnya sudah enggak ada. Kalau kata Allah jadi, dan itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak terkecuali nih kepada diri kita. Kenapa? Karena itu kehendak Allah. Di dalam satu ayat kita temukan, watu izzu mantasya, watu zillu mantasya biyadikal khair, kata Allah. Watu izzu mantasya, Allah yang berkehendak menggagahkan orang yang dikehendakinya. Artinya apa? Menjadi hebat. Watu zillu mantasya, dan Allah juga berkehendak menghinakan orang yang dikehendakinya. Kenapa? Biyadikal khair, karena semua kebaikan itu adanya di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja nggak bisa menghalangi kekuasaan Allah. Kata kita, dia tibang orang begitu, keturunan biasa-biasa saja, kita nggak bisa begitu. Kenapa? Karena Allah yang menghendakinya. Nah, oleh karena itu sadari, kalau Allah sudah berfirman kun jadi, fayakun, maka pasti jadi. Siapapun tidak akan pernah bisa untuk menghalanginya. Jadi yakin kita bahwa kebesaran dan kekuasaan Allah melebihi apapun. Ini. Ya ibna Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mengingatkan, wahai anak manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam. In kana qauluka malihan wa amaluka qabihan fa anta ra'isul munafikin. Jika adalah ucapanmu itu manis dan perbuatanmu itu buruk, fa anta ra'isul munafikin, maka sesungguhnya engkau adalah pemimpin orang-orang munafik. Maksudnya apa nih? Orang yang bertakwa dengan orang munafik beda. Di antaranya dalam segi ucapan saja. Orang munafik biasanya ucapannya manis ngalahin gula. Oh, kalau ngomong kita dengernya nih apa meleleh bahasanya. Benar? Manis betul. Lembut, enak gitu. Tapi ternyata wa amaluka qabihan, perbuatannya buruk. Enggak sesuai dengan ucapannya. Maka orang yang seperti ini, kata Allah, ra'isul munafikin, mereka adalah pemimpin orang-orang munafik. Dan itu dari dulu.
Bukan hanya sekarang. Kita ambil contoh dari zaman baginda Rasul. Pemimpin orang munafik namanya keren. Abdullah bin Ubay bin Salul al-Munafik. Namanya. Orang nggak akan nyangka. Namanya keren, Abdullah, seorang hamba Allah. Hamba Allah. Tapi kemudian apa yang terjadi? Kalau kita lihat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, yang membahas tentang orang-orang munafik dan sifat-sifat mereka, memang begitu. Ucapannya malihan, manis betul. Sehingga membuat manusia ini banyak yang terpedaya dengan ucapannya. Dan orang-orang munafik memang modalnya adalah ucapan. Ucapannya enak didengar. Tapi jarang untuk ditepati apa yang dia ucapkan. Dan yang terjadi kemudian wa amalu kaqabihan, perbuatannya buruk. Contoh Abdullah bin Ubay bin Salul. Di zaman baginda Rasul, dia berkumpul dengan para sahabat Nabi. Bahkan dia pengen diakui sebagai sahabat Rasulullah. Ketika Nabi mendirikan Masjid Quba, ternyata Abdullah bin Ubay juga nggak mau kalah. Di Madinah nih. Dia dirikan juga masjid. Cuman dikenal nama masjidnya Masjid Diror. Yaitu masjid yang membawa kemudorotan, kesusahan, kesulitan. Harapannya apa? Dia ingin menjadi orang besar juga, bukan hanya baginda Rasul. Tapi ketika di hadapan baginda Rasul dan di hadapan orang-orang yang beriman, mereka enggak mengatakan itu. Alasannya lain, karena umat Islam banyak, takut Masjid Quba enggak muat, bahasanya begitu. Tapi ternyata masjid yang didirikan bukan buat ibadah. Hanya dipakai buat nongkrong. Buat kongko-kongko bahasa kitanya. Ngomong ngalor ngidul, ngulon ngetan. Itu kan? Ya. Jadi masjidnya malah jadi tempat untuk maksiat. Berbuat dosa. Dan masjid ini dinamakan Masjid Diror. Diadukan hal itu oleh para sahabat kepada baginda Rasul. Lalu apa yang dilakukan oleh baginda Rasul? Rubuhkan masjid itu. Kenapa? Karena masjid yang dibangun tidak membawa kemaslahatan, malah membawa kemudorotan. Artinya apa? Enggak semua tempat ibadah bagus. Tergantung siapa yang ngurusnya. Kalau yang ngurus orang yang beriman, yang benar keislamannya, dia jaga tuh tempat ibadahnya dari hal-hal yang tidak baik, baru benar masjidnya. Benar tempat ibadahnya. Dan insya Allah benar juga manusia yang masuk ke dalamnya. Tempatnya boleh sama-sama masjid. Tapi kemudian kalau yang ngurusnya adalah orang-orang munafik, yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang. Banyak orang yang memanfaatkan tempat, banyak orang juga yang memanfaatkan sesuatu untuk kepentingannya, untuk keuntungannya. Hati-hati, orang yang seperti ini dinamakan Ra'isul Munafikin, pemimpinnya orang-orang munafik. Maka nanti di hari kiamat dia akan dikumpulkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, dan itu sebagai pemimpin orang-orang munafik. Di mana dikumpulkannya? Jelas kata Allah dalam Al-Quran, innal munafikina fiddarkil asfal. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di kerak neraka. Bisa bayangin? Wong di atas saja juga geseng, apalagi di bawah keraknya. Kita nih kalau masak nasi bekerak, kira-kira keraknya warnanya apa? Hitam. Yang atasnya tetap putih, tapi kan matang. Iya. Benar? Apalagi yang bawah ya gosong. Ini yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu, kalau ingin mencirikan orang munafik, salah satu cirinya adalah ucapannya manis,
tapi perbuatannya jelek. Gampang kan nyeriinnya? Gampang. Begitu ciri-cirinya. Artinya apa? Lebih baik berkata apa adanya. Jangan dimanis-manisin. Dan inilah yang paling dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan, kata Rasulullah kepada umatku, adalah orang alim. Artinya mereka tahu ilmunya, ucapannya manis, tetapi di situ ada kemunafikan. Itu yang paling Nabi takutin buat umatnya. Dan ternyata sepeninggal Rasul, betul. Betapa banyak orang-orang munafik. Bahkan ada seorang ulama berkata, ini golongan tabi'in. Aku menemukan 30 sahabat Nabi. Dan mereka semua berkata, sangat khawatir dalam kehidupannya terkena penyakit nifak. Artinya apa? Kalau ada orang di dalam kehidupan yang gak khawatir terkena penyakit munafik, ini adalah orang yang celaka. Ini kita dalam hidup. Nggak khawatir kehidupan kita bahwa kita bakal terkena penyakit nifak, berarti kita celaka. Kenapa? Karena penyakit nifak ini gampang banget nempelnya. Dan kadang-kadang tanpa kita sadari. Contoh aja yang dikatakan kata baginda Rasul. Ayatul munafik salasun. Tanda-tanda orang munafik ada tiga. Ini kalau kita koreksi. Dan ini munafik amali namanya. Iza haddasa kazzaba, apabila dia berbicara dusta. Lah kita langganan tukang bohong. Benar? Kemudian yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Lah kita langganan juga. Benar? Yang ketiga, wa iza tumina khona, apabila diberikan kepercayaan khianat. Ngerjain juga nggak kita? Ngerjain. Lah berarti tiga-tiganya kan kumpul. Benar? Bahkan dalam hadis yang lain 4 salah satu tandanya. Apa? Kalau bertengkar kebangetan. Kita nih kalau bertengkar. Kan kadang-kadang apa yang ngotot-ngotot kita. Iya. Benar? Itu adalah tanda-tanda orang munafik. Artinya apa? Jarang betul kalau kita pikir kita bakalan selamat dari penyakit nifak. Dari penyakit munafik. Dan ini yang paling ditakutkan Rasul. Pas begitu ditanya aja sama kita, gue juga tahu. Nah nih, ini kadang-kadang yang jadi masalah. Artinya apa? Dia tahu, dia berilmu, tapi dia kerjain. Dan itu yang paling ditakutin Rasulullah terjadi kepada umatnya. Kenapa? Karena umat Islam ini bisa dihancurkan dengan sifat munafik. Dan betapa banyak nih dari golongan umat Islam yang kemudian terjangkiti penyakit nifak. Kadang-kadang kita kan kagak sadar. Benar? Nggak sadar kita. Sama orang tua kadang-kadang kita bohong. Sama bini bohong. Sama anak juga bohong. Banyak nggak yang begitu? Nah, kita masih mengaku beriman seorang muslim. Tapi ternyata penyakit-penyakit munafik ini ada pada diri kita. Ini yang mesti kita sadari. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali merasa selamat, merasa aman dari yang namanya penyakit munafik. Waspada dalam kehidupan kita. Ya, walaupun munafiknya amali, apalagi sampai munafik i'tiqad yang bakal masuk kepada keyakinan. Di antaranya apa? Timbul keraguan-raguan kepada Allah dan Rasulnya. Ini udah fatal ini nih, kayak begini nih. Oleh karena itu, jaga diri kita dari penyakit-penyakit nifak. Kemudian, wa iza kana zahiruka malihan. Dan apabila adalah zohirmu itu manis, wa batinuka qabihan, dan batinmu itu buruk, fa anta minal halikin, maka sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang rusak. Nih. Jadi orang yang rusak baik zohirnya maupun batinnya, nih yang begini nih. Zohirnya malihan, manis.
Berapa banyak sekarang orang dibungkus dengan pakaian, dibungkus dengan busana. Kalau kita lihat jogrogannya, bahasanya nih, bener kan? Tampangnya, modelnya, bu ilah, alim banget kan? Bener? Dia pakai gamis, pakai udang-udang, pakai sorban, banyak yang begitu kan? Tetapi kemudian wabatinuka kobihan, batinnya itu jelek. Masih ada iri, hasud, hal-hal yang nggak bagus lah. Ini nggak sesuai antara zohir dengan batin. Banyak nggak yang begitu tuh? Banyak betul. Kenapa? Cuma menutupi keburukan batinnya. Dibungkus dengan pakaiannya. Dan ini juga yang dikhawatirkan baginda Rasul. Antara zohir dengan batin nggak sesuai. Dan kadang-kadang yang mengenakan itu tuh kita nggak malu. Orang yang melakukan itu tuh nggak merasa apa-apa. Dan banyak sekarang orang yang kayak begitu tuh perilakunya. Dia bungkus keburukannya dengan hal-hal yang baik. Dengan hal-hal yang indah. Yang kelihatan menurut mereka pantas. Banyak nggak? Banyak banget. Pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai peci, sembayang kagak. Banyak kan? Dan yang lagi model, nih yang lagi model, kita lihat sekarang perempuan-perempuan, mohon maaf, yang suka mencuri, tadi itu supermarket dan lain sebagainya. Pakaiannya adalah pakaian muslimah. Kenapa dia pakai pakaian itu? Supaya ngumpetin barangnya nggak ketahuan. Kan pakaiannya gombrong, bener kan? Pakaiannya longgar, sehingga apa? Nggak disangka. Ini nih yang dinamakan zohiro kamalihan wabatinuka kobihan. Zohirnya bagus, tetapi dalamnya jelek. Kalau ibarat buahan, kita juga kagak pengen dapat buahan kayak begitu kan ya? Benar. Ada buah jambu, ilah luarnya mak melisnang banget, klimis. Kita aja ngelihatnya ngiler, bahasa begitu kan? Pas begitu dibelah tuh jambunya, ilah isinya Orang bener kan? Belatung mulu. Siapa yang mau makan? Gitu kan? Ini adalah gambaran orang munafik. Dan kalau sudah seperti itu, fa anta minal halikin, maka engkau sesungguhnya termasuk orang-orang yang rusak. Dan inilah sifat orang munafik begitu. Yang namanya orang munafik, ya rusak dirinya, rusak orang lain. Makanya kalau kita berteman nih sama orang munafik, sedikit banyak pasti ke bawah. Benar? Kita punya teman tukang bohong, lah insya Allah ngikut. Benar? Kenapa? Karena di dalam kehidupan memang begitu. Dimana nemplok ya kan begitu kan? Ini tergantung kita. Sehingga apa? Di dalam memilih pergaulan pun hendaknya hati-hati. Nah, kenapa nih orang munafik melakukan perbuatannya ini? Allah jelaskan. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Mereka ingin menipu Allah dengan berpura-pura baik, padahal sesungguhnya mereka bukanlah orang yang baik. Tujuannya ingin menipu Allah. Kenapa? Karena mereka yakin bisa melakukan itu. Padahal wa huwa khadi'uhum, Allah sendirilah yang menipu mereka. Artinya apa? Allah biarin mereka dalam kemunafikan, Allah ulur. Hingga sampai kapan? Sampai datang kematian kepadanya. Dan ketika kematian datang, mengagetkan buat mereka. Ngaku sebagai orang beriman, tetapi Allah nggak mengakui dan tidak menerima keimanannya. Ini yang repot. Sehingga apa? Orang yang seperti ini nggak sadar ditipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tegaskan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Dan tiadalah mereka menipu Allah kecuali mereka hanya menipu dirinya sendiri. Bahasa kitanya, senjata makan tuan. Kan kadang-kadang begitu tuh.
Contoh nih, ada satu senjata yang kadang-kadang pas begitu kita lempar balik lagi. Apa namanya? Bumerang. Nah, kan kayak begitu kan? Iya. Bumerang. Kita lempar balik lagi. Iya, kalau ketangkep sama tangan kita aman. Ini enggak, langsung ke jidat, peletuk. Gitu kan? Iya. Ini yang dinamakan mereka nggak sadar dengan tipuannya. Ternyata berbalik memakan dirinya sendiri. Wa ma yas'urun, dan mereka sama sekali nggak menyadari, nggak mengetahui tipuan itu. Kenapa? Karena cara Allah menipu mereka jauh lebih hebat, jauh lebih halus dibandingkan tipuan orang-orang munafik. Dan ternyata betul, ketika Abdullah bin Ubay mati, nggak ada yang mau nyolatin. Kenapa? Karena dia termasuk gembong daripada munafik. Nah ini kan repot kalau sekarang terjadi nih. Untungnya ulama-ulama terbagi dua. Ada ulama yang keras betul, orang munafik mati emang gak disembayangin sama dia. Lah ngapain? Karena hakikatnya dia adalah orang yang tidak beriman. Kan begitu. Itu yang keras tuh. Ada yang lada lembutan dah. Munafik dah disolatin, tinggal urusan dia sama Allah. Ini masih mendingan yang begini nih. Coba kalau di kampung kita keras betul. Munafik, jangan sembayangin udah. Wah, ribet urusannya kan? Ribet urusannya. Kenapa lah bisa-bisa sekampung gak ada yang sembayangin? Gitu kan? Iya. Paling dipilih berapa orang yang kagak kena munafik kan begitu. Iya. Dikit. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita ini jadi langganan buat kita. Nah, oleh karena itu waspadalah kita. Jangan sampai tertipu dengan tipu daya kita sendiri. Jangan sampai terjadi seperti orang-orang di zaman baginda Rasul. Yang kemudian Allah perlihatkan tuh orang-orang munafik mati di dalam kehinaan. Nggak ada sejarahnya orang munafik matinya mulia. Matinya pasti dalam keadaan hina. Kenapa? Allah ingin menunjukkan tentang sebenarnya dari sifat orang munafik. Ini yang kita khawatirkan. Bahkan kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah, begitu panjang Allah menjelaskan tentang bagaimana orang-orang munafik, tingkah lakunya, perilakunya di dalam kehidupannya. Sehebat apapun tipu daya mereka, tidak akan pernah dapat menipu Allah. Malah sebaliknya, merekalah yang sesungguhnya ditipu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin, bohong lagi bisnis umpamanya. Gol bisnisnya. Benar. Dikasih amanat, dia nggak jalanin. Hidupnya biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kadang lebih hebat. Gitu kan? Memang sengaja Allah kasih itu. Terus diulur sama Allah. Sampai kapan? Ya sampai datang kematian. Pas matinya baru di situ Allah hinakan sehina-hinanya. Dan ini yang kita tidak inginkan terjadi kepada diri kita. Oleh karena itu waspadalah dengan penyakit munafik. Jelas? Insyaallah. Ya, ada yang mau ditanyain? Silakan. Ada Ustaz. Ini Ustaz, katanya yang Ustaz omongin tadi yang terakhir itu ada bisnis gold, tapi dia berbohong gitu. Dia pernah berjanji sama saya, Diki doain ya, ntar kalau tanah yang di belakang 500 meter kebeli, berarti kebangun bisnis saya 1 miliar gold. Saya akan janji di rumah Juki gitu kan, bagus di rumah Juki, ini bangun, cari aja tukang-tukang yang agak murah-murahan. Nah ternyata pas sudah gold itu, Ustaz, itu kan nggak ngomong saya gold, udah dia dibaca. Jadi seakan-akan nggak ada jawaban, rumah kamu nggak saya beli. Saya dapat bocorannya itu dari pembantunya. Si bos kan rumahnya itu diberikan. Ya. Nggak ngomong itu bagaimana Ustaz? Ya, jadi begini. Ada satu ketetapan. Ada juga yang mengatakan hadis bunyinya al-wa'du dayyinun. Janji itu adalah hutang. Kan begitu. Yang namanya hutang kan tetap harus dan wajib dibayar. Andaikan nggak dibayar, dia mati menjadi seorang pencuri. Hukumnya begitu di hadapan Allah. Kenapa? Karena hak orang yang dia ambil, yang dia makan. Kan begitu. Nah kemudian orang ini berjanji. Janjinya tadi itu kan manis banget.
gol, mau dibangunin rumahnya. Iya, Kan gitu kan? Tiba-tiba gol, ternyata nggak dibangunin. Nah ini yang dikatakan perbuatannya buruk. Nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Lalu apakah orang ini tetap berhutang kepada kita karena kita dijanjikan? Ya. Di dunia dia bebas nggak bayar, di akhirat Allah tuntut nanti. Kenapa? Karena ketika amal kita nih sudah dihisab, bagus semua amal kita. Tapi kemudian ada janji-janji kita yang kita nggak tepatin, itu yang kita janjiin nanti minta keadilan. Ya Rob, sesungguhnya si Fulan pernah berjanji di dunia kepada saya ini disebutin. Ditanya tuh orang, benar dulu lu pernah janji? Memang tukang bohong ya. Di hadapan Allah masih bohong juga. Enggak ya Rob. Kan begitu. Dipanggil malaikat yang nyatet. Lihat catatannya. Kan gitu kan? Malaikat hafazo juga yang jagain dijadikan saksi. Kan ada ayatnya dalam Al-Quran. Syahidallahu annahu la ilaha illa ana. Kan gitu. Allah yang akan menjadi saksi. Lalu siapa lagi? Wal malaikah, para malaikat. Siapa lagi? Wa ulul ilmi, orang-orang yang memiliki ilmu pun menjadi saksi. Ketika dia berbohong, saksinya ada, kan nggak bisa bohong. Akhirnya apa? Bayar sekarang, kata Allah. Ya Rob, duitnya kagak ada. Lah di akhirat mana ada duit? Bener? Kalau nggak ada duit, ambil amal kebaikannya. Berikan kepada si Fulan. Kagak cukup ya Rob. Lah masuk neraka. Begitu. Jadi nanti ini orang yang dijanjikan akan meminta keadilan dari apa yang kita janjikan. Di dunia boleh, bebas. Kalaupun ada saksi kan tergantung siapa yang bayar sekarang. Bener? Bayarannya gede, lah menang. Yang kagak bisa bayar, lah nyungsep. Bener kan? Tapi di akhirat keadilan Allah nggak bisa digitukan. Jelas kata Allah, alaihissallahu bi ahkamil hakimi. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Kita jawab, bala syahidna, betul kami menyaksikan. Wa ana ala zalika minasyahidin, dan kami menyaksikan yang demikian itu. Kami ini sebagai saksinya. Jadi jangan khawatir Bang Juki. Kalau orang ini kemudian tidak menunaikan janjinya, maka hakikatnya dia berjanji di hadapan Allah. Di dunia nggak bisa bayar, di akhirat tagih Bang Juki. Dan pasti itu diminta pertanggungjawabannya. Lalu bagaimana nih orang yang berdosa? Karena hakikatnya janji itu bukan kepada manusia, tapi kepada Allah. Makanya Islam mengajarkan jangan mudah kamu sekalian untuk berjanji. Apalagi janji dalam hal-hal yang langsung hubungannya sama Allah. Gua kalau ntar gua umrohin lu ya. Karena begitu tuh. Tiba-tiba dia lupa, hati-hati. Pasti Allah tagih. Enggak di dunia, di akhiratnya. Bahkan kalau yang langsung seperti kayak itu janjinya, di dunia aja langsung ditagih. Langsung ditagih. Contoh, gua kalau gol mau infak ke masjid ke musolah tiba-tiba dia lupa, pasti ditagih. Gak mungkin enggak. Bahkan kadang-kadang cara Allah menagihnya sampai habis-habisan. Kadang-kadang hartanya habis. Kadang-kadang kehormatannya hilang. Kadang-kadang keturunannya ini dibikin sakit, bahkan orangnya sendiri. Kenapa? Itu cara Allah. Yang sulit untuk diprediksi oleh kita. Makanya dalam hidup jangan mudah berjanji. Kenapa? Kita ingat tuh tadi al-wa'du dayyinu. Janji itu adalah hutang. Yang namanya utang kan orang ngarep-ngarep. Benar kan? Oleh karena itu jangan sekali-kali. Kalau kita nggak mampu menunaikannya, jangan berjanji. Apalagi yang muluk-muluk. Demi melancarkan suatu urusan, suatu masalah, kita berjanji. Janjinya manis banget, muluk banget. Ternyata kita nggak bisa nunain. Hati-hati nih. Allah bakal tagih. Jelas Bang Juki ya? Nah buat Bang Juki, selama janji itu belum dipenuhin, insya Allah kebaikan yang didapatkan. Itu. Ya. Insya Allah tuh. Jelas Bang Juki? Ya, ada lagi? Setelah janji itu kita di dalam hati itu kan.
apa ntar gajian mau ngasih si anu sama kita dikurangin gitu gimana kan? Ya. Janji adalah sesuatu ucapan yang terucap. Dan kemudian ada orang yang dengerinnya. Syukur-syukur ada saksinya supaya dia nggak mengingkari janji. Jadi kalau bikin janji jangan berdua-dua, harus ada saksi. Supaya apa? Ada yang ngingetin kalau kita lupa. Maksudnya begitu. Lalu bagaimana nih? Saya cuma janji dalam hati. Gitu kan? Kalau dalam hati belum janji namanya, tapi niat. Gitu ya. Kalau yang namanya niat, kita niat baik aja udah dapat pahala. Kemudian kita realisasikan nih janji kita, double pahala. Andai pun kita nggak realisasikan, kita lupa, nggak ngapa-ngapa. Wong cuma janji dalam hati. Gitu ya. Tapi jangan juga jadi kebiasaan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada yang begitu tuh. Janji doang dalam hati. Tapi ingat kan, kita janji Allah itu tahu. Kenapa? Karena nanti bakal dibuka oleh Allah apa yang ada di dalam hati kita. Ayatnya jelas dalam Al-Quran. Kullun ulaika kana mas'ula. Semuanya tuh nanti bakal dipertanyakan oleh Allah. Termasuk wal fuada yang ada di dalam hati kita. Yang baik, yang buruk itu semuanya dibongkar oleh Allah. Ya. Jadi boleh kita menunaikannya, pahalanya double. Andaikan kita tidak tunaikan, maka kita nggak menjadi dosa. Lain kalau pakai terucap, ngomong nih, kita dewek-dewek, itu namanya nazar. Ya. Ntar kalau saya gajian, dipakai ngomong kita nih, nggak ada yang dengar, man kita doang. Tapi kan ada malaikat yang menjadi saksi. Ada Allah juga yang dengar. Nah, kalau sampai terucap begitu, itu namanya nazar. Kalau nazar, mau kagak mau, harus ditunaikan. Nggak ditunaikan, nazar ini dihitung hutang. Nggak ditunaikan, ada yang namanya kifaratnya, tebusannya. Tebusannya apa? Itu diantaranya nih, puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup? Sanggup nggak? Lah sebulan aja ngompleh kita. Atau memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Di nazar, kifaratnya, ada tebusannya. Jadi nggak sembarangan. Nah oleh karena itu, kalau cuma dalam hati, itu mah namanya baru niat. Tapi kalau udah terucap di mulut kita, walaupun gak ada yang dengar, itu namanya nazar. Mau kagak mau, harus ditunaikan. Caranya bagaimana? Seperti tadi misalnya kita sisihkan gajian kita berikan, yang nggak jadi masalah. Yang penting kita tunaikan. Gitu ya. Jadi bedakan tuh antara nazar dengan janji hati kita. Jelas ya? Ya. Ada lagi? Ada Ustaz nih. Kan saya dengar nih tadi saya mau nanya, apakah usolli itu wajib atau sunah, Ustaz? Iya. Ketika kita sholat, ada yang namanya lafaz, ada pula yang namanya niat. Gitu ya. Kalau lafaz adalah yang kita ucapkan dengan bahasa Arab. Usolli. Gitu kan? Fardhu zuhri, arba'ah, rokaatin, dan seterusnya. Itu namanya lafaz. Ya. Kita enggak baca itu, sah sholat kita. Tapi kalau kita nih dalam hati enggak niat, aku niat sholat zuhur 4 rakaat, gitu ya, maka sholat kita kagak sah. Kenapa? Karena niat salah satu rukun dalam sholat. Ditinggalkan rukunnya, ya enggak sah. Itu. Jadi kalau tadi pertanyaannya, sholat nggak baca usolli, sah apa enggak? Sah. Karena usolli lafaz. Tapi dalam hatinya aku niat sholat, nggak ada dalam hatinya, maka nggak sah sholat. Begitu. Ya. Ya misalnya kita nyampe nih, terburu-buru, langsung aja nggak pakai usolli. Langsung aja aku niat sholat zuhur 4 rakaat, Allahu Akbar, sah. Kenapa nih kita pakai usolli? Karena kadang-kadang ada orang Islam sekarang tuh lemes.
Ya, orang baca usolli dipermasalahin. Ya. Itu cuma untuk memantapkan niat. Karena yang namanya manusia biasa kalau cuma dalam hati, kagak diucapin, kurang afdol, bahasanya begitu. Tapi kalau diucapin, hatinya juga mantep tuh ngucapinnya, biasanya lebih mantep niatnya. Kan begitu. Contoh nih, kita ngomong cuma dalam hati doang, kan rasa-rasanya pegel. Bener nih? Kita lagi gedeg sama nih orang. Cuma dalam hati doang gremet. Bahasa orang Betawinya. Kita nggak ngomong, nggak ucap apa-apa. Itu kita nahaninnya kan meriang-meriang dikit. Bener? Minimal darah naik dah. Bener kan? Tapi pas begitu ngomong, gua emang gedeg gamal, itu minimal banget, lebih mantep. Kenapa orangnya juga tahu kan bahasanya begitu. Nah, dalam sholat juga sama. Yang mengucapkan usolli, kemudian terpatri dalam niat aku niat sholat, itu jauh lebih mantap biasanya. Jauh lebih yakin buat dia sedang melaksanakan sholat. Kemudian saya mah kagak baca usolli, ya kagak ngapa-ngapa, sah sholatnya. Cuman yang baca usolli jangan pakai diaru-aruin. Kan sekarang orang begitu tuh. Beda sedikit diaru-aruin. Kayak dia doang yang paling benar. Padahal apa? Islam itu luas, apalagi ilmu fikih. Soal perbedaan dari dulu udah ada. Begitu. Orang mau baca kayak mau kagak kayak nggak ngapa-ngapa, yang penting dia masih sholat. Wow, itu kan bid'ah, Nabi kagak begitu kata elu. Wong Nabi ngucapnya pakai bahasa Arab, usolli kan? Iya. Nggak mungkin Nabi berkata aku niat sholat, emang dia orang kita. Benar? Kalau ada yang ngomong pakai bid'ah itu bukan hukum. Nabi tetap, ada yang lagi yang lain, nawaitu usolli, emang apa? Lebih mantap lagi. Nawaitu aku niat usolli untuk sholat. Kagak ngapa-ngapa. Semuanya benar. Yang kagak benar, yang kagak sembahyang ngaruh-ngaruin. Tuh, kagak benar. Jelas kan? Jadi soal perbedaan dalam ilmu fikih, apalagi furu'iyah cabang, nggak jadi masalah, silakan aja. Dari dulu emang udah ada. Dan itulah yang dikatakan rahmah. Kan begitu. Ihtilafu ummati rahmatun, kata baginda Rasul. Perbedaan di antara umatku menjadi rahmat. Cuman kadang-kadang di umat Islamnya sendiri yang sempit di dalam menyikapi perbedaan. Sehingga apa? Ribut, berantem, gontok-gontokan. Islam nggak pernah mengajarkan itu. Maka oleh karena itu, soal perbedaan dalam furu'iyah nggak menjadi masalah. Selama yang memang jadi intinya nggak ada perbedaan. Apa intinya? Sholat zuhur tuh 4 rakaat. Kalau ada yang sholat 3 apa 2 rakaat, baru domelin, nggak ngapa-ngapa. Gitu kan? Kalau cuma usolli malah kagak ngapa-ngapa, biarin. Kenapa? Karena masih sama. Jelas? Ya. Ada lagi? Gak ada yang tanya lagi? Ini bab sholat Jumat. Kalau khotib kurang syarat sah khotbah, kalau kita pilih masjid seberang boleh nggak? Ya. Jadi begini. Untuk orang-orang yang melaksanakan sholat Jumat, hendaknya mereka belajarlah terlebih dahulu tentang kaifiat sholat Jumat. Aturan tata cara di dalam sholat Jumat. Baik yang menjadi petugas Jumatnya ataupun yang menjadi makmumnya. Begitu. Apa diantaranya aturan buat makmum nih kita? Aturan buat makmum, jangan ngobrol, jangan ngomong ketika khotib naik ke atas mimbar. Di antaranya. Lalu apalagi? Jangan datang setelah khotib datang. Artinya apa? Lebih dulu. Khotib belakangan, kagak ngapa-ngapa. Sebab kalau khotib sudah datang duluan, kita baru nyampe. Udah kurang sempurna sholat kita.
Kita sedekah kan paling buntut. Benar. Kenapa? Karena malaikat di depan pintu masjid nih tiap hari Jumat tuh nungguin. Dia bawa buku catatan. Yang datang pertama dia tulis Fulan bin Fulan sampai hingga yang datang terakhir. Yang datang terakhir adalah sebelum khotib atau petugas Jumat itu datang. Setelah khotib datang nih, kita belum nyampe, udah ditutup tuh buku catatannya. Udah nggak ada lagi catatannya di situ. Sehingga nanti kita dilaporkan, ya nggak ada catatan nama kita. Kenapa wong datangnya buncit mulu? Itu diantaranya etika buat makmum yang melaksanakan sholat Jumat. Lalu apa lagi? Duduklah di barisan depan kalau masih kosong, jangan di barisan belakang. Kenapa? Jangan sampai makmum yang datang belakangan ngelangkain kita. Ini kadang-kadang kita dilangkain pakai marah. Itu etikanya, aturannya buat kita nih sebagai makmum. Nah, buat para petugas, ya, baik dia imam, khotib, sunnahnya adalah khotib merangkap imam. Itu kesunahannya. Kalau dipisah antara khotib dengan imam itu makruh sebetulnya hukumnya. Dalam pelaksanaan sholat Jumat. Ini kan kita kadang-kadang karena kagak tahu begitu tuh. Khotib sama imam dipisah. Makruh sebetulnya tuh hukumnya, ya. Nah, di sini buat yang khotib hendaknya pelajari betul rukun-rukun khutbah. Apa di antara rukun khutbah? Yang pertama, baca hamdalah. Dikanaikkan alhamdulillah, alhamdulillah terus. Itu namanya hamdalah. Rukun itu. Kemudian yang kedua, dia membaca sholawat kepada Nabi. Walaupun pendek. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu rukun di dalam khutbah. Andaikan sholawat nggak dibaca, berarti rukunnya hilang. Yang ketiga apa? Yang ketiga, isi wasiat khutbahnya adalah ketakwaan kepada Allah. Jangan di mimbar khutbah jadi provokator. Jelas? Jangan di mimbar khutbah membuka aib. Jelek-jelekin orang. Manas-manasin orang. Itu nggak boleh. Apalagi kemudian membuat orang sampai nangis, sampai tertawa, itu nggak boleh. Jangankan tertawa, nangis saja nggak boleh. Kadang-kadang khutbah apa di sahdu-sahduin. Itu nggak boleh. Kenapa? Ini mimbar khutbah. Wasiat aja ketakwaan isinya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ya, hendaknya dia berdoa kepada Allah untuk orang-orang Islam. Hanya ada doanya, Allahumma gfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Itu kalau nggak dibaca, rukun khutbahnya berarti kurang. Itu, ya. Dan yang paling penting, pengkhutbah ini dalam keadaan suci. Pakaiannya, badannya, syukur-syukur sampai hatinya bersih suci. Tapi kan kalau hati mah urusan Allah kan. Ya pakaiannya lah, begitu juga badannya bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Itu begitu. Andaikan dia nahan kencing aja, itu udah makruh. Udah makruh sebetulnya. Nahan kentut sama. Nah, oleh karena itu nih, kalau kemudian ada khotib kurang syaratnya tadi tuh, rukun daripada khutbahnya, hati-hati. Hati-hati, berarti Jumat kita nggak sempurna. Makanya akhirnya apa? Kalau kayak begitu, ada yang ketinggalan rukunnya, udah sholat zuhur aja. Lu sholat zuhur di situ kayak di masjid, apa di rumah ntar pas pulang. Kenapa? Udah kurang syarat rukunnya. Artinya Jumat kita nggak sempurna. Ustadz, boleh nggak saya pindah masjid gara-gara begitu? Nah, boleh. Kenapa? Sampai mau ngikutin orang tolol. Jelas kan ya? Sampai mengikuti orang bego. Karena memang benar kata baginda Rasul, nanti di akhir zaman, orang yang bodoh, orang yang tolol, orang yang bego dijadikan pemimpin. Yang dipimpin emang kambing conge semua.
Kan berjamaah tololnya jadinya kan. Iya. Nah kalau kita pindah ke tempat yang lebih bagus, kenapa enggak? Wong ibadah kita disuruh cari yang terbaik, yang terbagus buat kita. Jangan ibadah asal jadi. Nah orang sekarang, mohon maaf, ibadah asal jadi, udah nggak ngurusin lagi. Kebetulan yang dijadikan pemimpin juga modelnya begitu, lah hancur bareng-bareng. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Islam nanti itu cuma tinggal nama, cuma tinggal sebutan, kualitasnya udah nggak ada. Dan kita udah ngalamin di zaman kita. Mungkin kita termasuk kambing congeknya kali. Benar? Ya. Artinya apa? Ya hati-hati dalam ibadah. Ibadah itu butuh ikhtiyat, kehati-hatian, jangan sembarangan. Terlebih lagi kalau kita nih sudah disebut ya pemimpin lah bahasanya begitu. Itu harus dijaga betul. Jangan sampai ya kita dikatakan pemimpin yang bodoh. Jaga muruah kita, kehormatan kita. Allah sudah naikkan derajat kita, jangan dijatoin dengan kebodohan kita. Cuman kadang-kadang orang sekarang maksa sih. Bener? Nah. Yang lain nggak pada setuju jadi pemimpin. Dia nyogok. Dia cari pengikut yang dukung dia. Dia bayar. Ya udah, hancur semuanya kayak begitu tuh. Apalagi dalam agama. Kalau sudah begitu, kegagahan Islam, kehebatan Islam hilang. Dengan sebab pemimpin Islam yang bodoh. Jelas? Ya. Ada lagi? Kalau nazar karena kesel gimana? Wah ini dendam itu. Contohnya kayak gimana? Saya kesel nih Maji. Dari Amsus, rasa. Kambing begitu. Oh, itu mah kekayaan namanya. Jadi begini. Nazar dibagi dua. Ada nazar yang boleh dilakukan selama nazarnya itu hal yang baik. Dan ada nazar yang nggak boleh dilakukan kalau nazarnya itu jelek. Contoh nih orang tua kita dulu. Anaknya sering sakit, tar lu gua bawa ke Pondok Gede ya. Kan gitu. Ya. Di Pondok Gede kebetulan ada tiang listrik, emang di sono doang yang ada dulu mak. Iya. Tak gue jodohin di tiang listrik. Nah ini kan, ini nazar yang jelek nih. Pas begitu dia sembuh dari sakit, dia bawa Pondok Gede. Kemudian dijedodin, jangan kencang-kencang juga, pelan-pelan aja, kan gitu. Sekedar untuk mencukupi nazarnya. Itu sebetulnya nazar jelek begitu nggak boleh dikerjain. Atau ntar kalau lu sembuh dari sakit gua tanggapin film, dulu orang dulu tuh begitu tuh. Itu nazar juga, sebetulnya nazarnya jelek. Kenapa wong? Yang namanya film kan isinya maksiat orang. Bener? Yang nonton kita bisa jamin orang baik semua. Kagak kan? Pojokan sono, pojokan sini, ngempet sono, ngempet sini. Nah ini nazar begini, ini nggak boleh dilakuin. Gitu ya, ganti dengan yang baik. Nah kalau nazar yang jelek tadi tuh, misalnya awalnya kita gedeg sama orang. Kemudian nazarnya bagus, ntar saya potong kambing. Gitu kan? Niatnya jelek, nazarnya bagus. Ya juga kagak akur, nggak boleh kayak begitu. Hendaknya kalau bernazar, nazarlah yang baik, yang baik-baik. Jadi nggak boleh. Sebab apa? Olok kalau kayak begitu mah gede-gede sama orang, gue potong kambing lah. Olok yang kayak begitu mah, gitu ya. Jadi nazar hendaknya yang baik, yang baik-baik. Jangan yang buruk-buruk. Kalau nazar yang baik nggak dikerjain, baru ada kifaratnya, ada tebusannya. Jelas ya? Itu bukan nazar sebenarnya. Bukan nazar sebutannya, itu mah sewot nama. Gitu ya. Nazar itu yang baik-baik saja. Ya, ada lagi? Ya, kalau nggak ada yang tanyain, untuk kajian kita pada malam hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita baca doa akhir majlisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.